Halo, saya Danang Baskoro Psikolog. Apa saja tanda-tanda pasangan berselingkuh? Biasanya orang yang berselingkuh itu yang pertama mengambil jarak, baik secara fisik maupun emosi. Ada perubahan jarak biasanya karena dia merasa bersalah, tidak mau terlibat secara fisik maupun emosional. Lalu yang kedua adalah perubahan reaksi yang positif berlebihan, dia mudah membaik-baiki begitu ya, baik-baiknya berlebihan. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita curigai. Kenapa? Ada apa? Apakah dia sedang menutupi rasa bersalahnya? Begitu. Yang ketiga adalah mudah marah berlebihan. Jadi membuat pasangannya merasa bersalah dan merasa bahwa hal ini ya, pertikaian-pertikaian yang terjadi itu karena salah pasangannya. Begitu. Jadi dia sedang memanipulasi, memindahkan perasaan bersalahnya itu ke orang lain. Ini yang dinamakan dengan proyeksi dalam psikologi ya. Yang keempat adalah mulai tidak terbuka. Jadi HP-nya mulai disembunyikan, tidak terbuka masalah keuangan, kegiatan, dan sebagainya. Lalu apa saja yang menyebabkan pria berselingkuh meskipun dia memiliki istri yang baik ya, dan hubungan dengan anak-anaknya baik-baik saja begitu ya, dengan keluarga harmonis begitu. Ada beberapa sebab ya pria itu berselingkuh, salah satunya adalah karena LDM. Jadi long distance marriage ini juga salah satu penyebab perselingkuhan dari pria, karena pria itu membutuhkan sosok wanita ya, baik secara emosional maupun secara seksual. Mereka memang perlu untuk ada perempuan di dekat mereka, sehingga LDM ini kadang atau bahkan seringkali membuat pria itu berselingkuh. Lalu yang kedua adalah adanya kesibukan masing-masing sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik. Nah, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik ini bisa juga menjadi salah satu penyebabnya. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan peran. Jadi istri mungkin lebih mendominasi dari peran suaminya, padahal si suami memiliki norma atau memiliki nilai bahwa dia harus memimpin, begitu ya. Jadi si suami ini mencari perempuan yang bisa memenuhi apa yang dianutnya, nilai-nilai yang dianutnya sebagai pemimpin, dan orang lain itu atau perempuan itu menjadi orang yang dipimpinnya. Yang berikutnya adalah pengendalian diri. Jadi banyak orang atau pria berselingkuh itu karena kurangnya pengendalian diri, pengendalian nafsunya. Ya, jadi dia tidak bisa mengendalikan nafsu. Lalu yang kelima adalah adanya norma dalam diri tentang pernikahan itu kurang tepat atau kurang kuat. Misalkan dia sebenarnya perlu untuk menjaga nilai-nilai pernikahan itu, misalkan kesetiaan. Dia tidak memiliki nilai-nilai itu atau kurang begitu. Jadi ini membuat dia untuk melakukan pengambilan keputusan untuk selingkuh itu kuat gitu, atau cepat begitu. Lalu yang berikutnya adalah apabila pasangan ketahuan selingkuh, apa langkah awal yang harus dilakukan? Tentu saja yang pertama, kepala harus dingin. Jangan sampai emosi kita mengendalikan pikiran kita sehingga emosi ini membajak logika. Dan akhirnya dalam percakapan-percakapan selanjutnya yang ada adalah hanya menyerang. Padahal mungkin saja perselingkuhan ini memang disebabkan oleh pasangan, akan tetapi juga mungkin saja disebabkan oleh kita atau kombinasi dari keduanya. Oleh karena itu, kalau memang ya sudah bersepakat menikah, kita perlu menyadari bahwa perselingkuhan salah satunya ya, konflik rumah tangga salah satunya adalah perselingkuhan. Ini adalah resiko dari pernikahan. Oleh karena itu, kembali saja ke niat awal bahwa membangun pernikahan ini memang banyak gejolaknya. Kalau memang tidak bisa mengatasi hal tersebut, komunikasi macet, maka perlu untuk mendatangi mediator, misalkan konselor pernikahan atau psikolog klinis, agar komunikasinya tanpa bias dan juga lebih jernih begitu, sehingga nanti fokus kepada goal itu lebih mudah untuk disepakati kedua belah pihak. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan pasangan yang berselingkuh, berpisah atau tetap dilanjutkan. Nah, berpisah ini seharusnya menjadi opsi yang paling terakhir. Terlebih banyak pasangan itu sudah terlanjur memiliki anak dan mereka membutuhkan sosok dari orang tuanya. Bukan berarti tidak boleh bercerai, tapi kalau bisa diselesaikan dulu apa sebenarnya permasalahannya. Tetapi kembali lagi, bukan hanya kita yang ingin menyelesaikan permasalahan itu, pasangan juga ingin menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ada niat dari kedua belah pihak ya untuk mencapai kehidupan yang baik begitu. Dan jangan lupa untuk membuat komitmen. Jadi banyak orang yang tahu sebenarnya pasangannya selingkuh, lalu dia sudah berbicara, lalu dia sudah menetapkan tujuan, tapi ternyata pasangannya selingkuh lagi dan dia biarkan saja. Nah, ini berarti kurang adanya ketegasan. Oleh karena itu sebenarnya kalau memang sudah disepakati untuk
melakukan rekonsiliasi, perbaikan hubungan, maka harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku begitu. Dan keduanya perlu untuk setuju. Meskipun pernikahan adalah opsi yang terakhir, tetapi kalau memang hubungannya tidak bisa diperbaiki lagi, ya mungkinan boleh-boleh saja untuk membuat psikologis kedua pasangan ini ya atau anaknya itu menjadi lebih baik. Apalagi beberapa kasus itu ada yang sampai melakukan kekerasan rumah tangga dan itu sangat membahayakan ya. Akan tetapi ketika Anda memutuskan untuk bercerai, seharusnya sebelumnya perlu sekali konsultasi kepada konselor pernikahan ataupun psikolog klinis agar pengambilan keputusan Anda itu tidak salah. Ya, jangan hanya terbawa emosi saja lalu mengambil keputusan. Atau ketika Anda memang nanti pada akhirnya sudah memutuskan bercerai, ya, dalam mediator itu, dalam mediasi itu, ya, Anda bisa melakukan langkah-langkah yang baik, yang tepat, yang itu baik bagi Anda, baik bagi pasangan Anda, maupun baik bagi anak Anda.